Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih kepada Tuhan kita dapat berjumpa kembali dalam sapaan firman Tuhan dari gereja kita HKBP Jalan Lurah Cimahi. Apa kabar? Semoga semuanya kita sehat dan senantiasa dalam naungan Tuhan kita Yesus Kristus yang beraktivitas. Selamat beraktivitas anak-anak kami yang dalam pendidikan, selamat bersekolah, selamat menempuh pendidikan Anda. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan hari ini Jumat tanggal 29 Oktober tahun 2021, mari kita memuliakan nama Tuhan. Dalam segala perkara
Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan saat ini diambil dari Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-35, demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Dalam bahasa Batak dikatakan, dia manirang hitasian holong ni rohani Kristusi, hapur suhodo, manang hagogotan, manang pangaleleon, manang haraparon, manang parsaimaraon, manang mora, manang podang pe. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita diingatkan kembali dalam nats firman Tuhan hari ini, yaitu bagaimana Tuhan betul-betul memberikan keselamatan, memberikan yang terbaik dalam hidup kita, dan bahkan Dia telah memberikan nyawanya yang menjadi harta yang paling berharga untuk keselamatan kita pribadi lepas pribadi, dan bagaimana kita bisa menikmati kehidupan yang sesungguhnya, menikmati yang terindah dan yang terbaik dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, konsekuensi yang harus kita tanggung sebagai orang-orang yang mengikuti Kristus adalah ketika Kristus mengatakan, barang siapa yang mengikuti aku, pertama, dia harus memikul salibnya. Kedua, dikatakan Kristus dia harus mengosongkan diri. Dan yang ketiga, dia harus siap untuk menderita di tengah-tengah kehidupannya. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan demikian? Karena begitu hebatnya dunia ini tidak menyukai kehadiran orang-orang yang percaya kepada Dia, orang yang percaya kepada keselamatan Kristus. Bahkan sampai saat ini, saudara-saudara, tidak usah heran begitu banyaknya penganiayaan yang dialami oleh saudara-saudara kita seiman. Begitu banyaknya gereja-gereja yang ditutup, bahkan dibakar dan dipaksa tidak dibuka kembali. Dan bahkan begitu banyak cemooh-cemoohan yang kita lihat di media sosial, cemooh-cemoohan yang diceramahkan secara gamblang oleh para penceramah-penceramah, dan juga begitu para pengkhianat-pengkhianat yang meninggalkan Kristus dan memilih untuk kehidupan dunia ini dengan memilih berpindah keyakinan dengan mencemooh keyakinan kita kepada Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itu sudah dikatakan Yesus mulai sejak dahulu. Akan begitu banyaknya rongrongan yang diterima oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi firman Tuhan pada saat ini, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan melalui apostol, yaitu Rasul Paulus, mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada yang memisahkan kita dari Kristus. Walaupun yang dinamakan penindasan, walaupun yang dinamakan kesesakan, yang walaupun dikatakan penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya ataupun pedang sekalipun yang akan mengambil nyawa kita, tetapi orang yang beriman, dia akan mengatakan, aku tidak takut bahaya, sebab gadahmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku dan yang membimbing aku. Aku tidak akan takut bahaya karena Kristus ada di pihakku. Aku tidak takut bahaya karena kehidupan yang sesungguhnya bukan di dunia ini, tapi kehidupan yang sesungguhnya adalah dalam surga kelak yang dianugerahkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapak Ibu, banyak saudara-saudara kita, bapak-bapak gereja, orang yang percaya yang mati martir oleh karena mempertahankan imannya. Saudara-saudara, itu yang mau kita lihat, bahwa kebahagiaan sesungguhnya bukanlah kehidupan dunia yang fana ini, tapi kehidupan di mana Kristus akan bersama-sama dengan kita dalam kehidupan yang kekal, yang tidak akan pernah kita melihat, merasakan bagaimana sakitnya hidup di dunia, bagaimana kematian yang kedua kali, siksaan, dan kita akan dimenangkan dalam Kristus. Dan semua orang yang mencemoohkan Kristus, mencemoohkan iman-iman yang percaya kepada Tuhan, dan juga orang-orang yang berkhianat kepada Tuhan,
nantinya mereka akan merasakan bagaimana Tuhan akan menghukum mereka menurut perbuatan mereka masing-masing. Saudara-saudara, untuk itu firman Tuhan mengatakan, tetap kuat dalam iman, tetap kuat dalam junjungan Kristus, tetap kuat dan semangat walaupun begitu banyaknya hinaan, cemoohan, bahkan ketika kita harus hilang nyawa kita oleh karena mengikuti Kristus. Katakan amin. Karena itu yang Tuhan inginkan, seperti firman Tuhan hari Kamis kemarin, setialah kepada Dia. Bahwa dalam kesetiaan kepada Kristus, engkau akan memiliki hadiah dan juga mahkota kehidupan yang kekal. Selamat pagi, selamat beraktivitas saudara-saudaraku yang terkasih. Semoga Tuhan menyertai, memberkati dan menguatkan kita yang sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih firman-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan senantiasa memberikan kehidupan dan juga berkat yang luar biasa yang kami terima dalam hidup kami. Begitu banyaknya Tuhan penderitaan yang kami hadapi, cemoohan, tetapi firman Tuhan pada pagi ini dengan mengatakan tidak ada satupun yang memisahkan kami dari Kristus. Walaupun itu penderitaan, pencemoohan, penindasan, bahkan pedang sekalipun yang harus kami alami, dan ketika nyawa kami menjadi taruhannya, kami tahu bahwa kehidupan kami di dunia ini adalah kehidupan yang sementara, dan kehidupan yang sesungguhnya adalah berada dalam kehidupan sorga nantinya. Terima kasih, biarlah Tuhan yang firman-Mu pada saat ini menguatkan kami untuk selalu setia di hadapan Tuhan, tidak meninggalkan iman kami, tidak menjual iman kami, tidak menjual Tuhan kami dengan alasan apapun dan dengan kondisi apapun. Ajari kami Tuhan semakin kuat dan semakin bijak, semakin hikmat dalam hidup kami, sehingga kami juga menjadi pemberita firman Tuhan kepada orang lain. Terima kasih. Berkati aktivitas kami hari ini Tuhan. Yang sakit biarlah Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan. Dan juga yang segala menghadapi segala cobaan, kami percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar anak-anak kami. Berkati dimanapun mereka berada, berikan mereka perlindungan yang dari Tuhan, berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam menggapai pendidikan mereka. Dan juga saudara-saudara kami yang jauh daripada kami, Tuhan juga yang melindungi mereka senantiasa dimanapun mereka berada. Terima kasih, ini doa kami Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai engkau. Amin. Selamat pagi. Salam.